Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lika-liku kehidupan umat manusia berjalan pasang surut. Ada saat umat mengalami kemajuan, kemuliaan dan kejayaan. Ada pula masa di mana umat mengalami kemunduran, kemerosotan dan bahkan kebinasaan. Maju dan mundur, mulia dan hina, jaya dan ambruknya umat bisa terjadi karena beberapa sebab. Setidaknya ada 3 sebab kebinasaan yang perlu kita pahami dan kita hindari. Sebab yang pertama, kehancuran umat adalah keengganan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jika kita ingin menjadi umat yang mulia, unggul di berbagai bidang, maju dalam banyak hal, jangan kita tinggalkan amal ma'ruf nahi mungkar atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kerusakan fisik dan moral tidak boleh kita biarkan terjadi begitu saja. Harus ada tindakan nyata dalam menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemungkaran serta menyuburkan kebaikan di tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerusakan dalam segala bentuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin." Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Umat yang peduli dengan keadaan sekitar berusaha menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Tidak acuh saat ada maksiat seperti peredaran minuman keras, narkoba, perjudian, perzinahan dan sebagainya. Maka mereka adalah kaum yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, umat yang masa bodoh dengan kemungkaran, baginya yang terpenting beribadah dengan baik, melaksanakan sholat setiap hari, waktunya puasa mereka berpuasa, waktunya mengaji mereka mengaji. Tapi ada maksiat, ada kerusakan di lingkungannya, dia tidak mau ambil pusing, tidak memiliki kepedulian sedikit pun meski mengingkari dalam hati, maka perbuatan ini menjadi sebab mendapatkan azab dan siksa yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin baisin bima kanu yafsukun." Yang artinya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surah Al-A'raf ayat 165. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Jika engkau melaksanakan amal ma'ruf, berarti engkau telah menguatkan punggung kaum mukminin, dan jika engkau melaksanakan nahi mungkar, berarti engkau telah membuat sedih kaum munafikin." Kaum muslimin rahimakumullah. Kedua, sebab kehancuran umat adalah tenggelam dalam kehidupan dunia. Dunia bukan sesuatu yang haram untuk kita miliki.
Kita boleh menikmati dunia sebagai ladang beramal soleh. Kita boleh menikmati dunia sesuai kebutuhan. Dunia yang kita kendalikan bukan dunia yang mengendalikan kita. Kalau kita dikendalikan dunia, kita akan menyimpang dari tuntunan ajaran agama lantaran tenggelam di dalamnya. Dikatakan tenggelam dalam kenikmatan dunia ketika kita menjadikan dunia sebagai segala-galanya, yang seakan-akan kita hidup selama-lamanya, sehingga kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuh halal atau haram. Ingatlah bahwa kenikmatan akhirat jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan di dunia. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat dengan setetes air yang keluar dari jari dibanding dengan air di lautan. Wallahi ma dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, adapun penyebab ketiga mengapa suatu umat bisa hancur dan binasa karena perbuatan dosa. Dosa adalah penilaian buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas suatu perbuatan. Syirik, durhaka pada orang tua, menyia-nyiakan anak, menghilangkan nyawa sesama, berbuat curang, dusta, menegak minuman keras, berjudi, dan perbuatan buruk lainnya menjadi nokta hitam dalam catatan amal perbuatan seseorang. Tindakan-tindakan culas dan hina seperti di atas menjadi faktor kebinasaan suatu umat dan sebab turunnya azab yang penuh dengan penderitaan di akhirat kelak. Kita bisa belajar dari keadaan umat masa lampau yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai model siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulla akhadna bi dzambihi, faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhuhu as-sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Nabi Adam alaihissalam dan iblis memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh karena perbedaan keduanya dalam memandang perbuatan dosa. Nabi Adam diangkat derajatnya, diberi kemuliaan dan limpahan rahmat, sedangkan iblis hidup terhina selama-lamanya. Muhammad Al-Maruzi berkata, sesungguhnya iblis itu celaka karena 5 hal. Dia tidak mengakui dosanya, dia tidak menyesalinya, dan dia tidak mencaci dirinya karena berdosa, dan dia tidak cepat bertobat pada Allah, dan dia putus asa atas rahmat Allah. Sebaliknya, Nabi Adam alaihissalam menjadi bahagia karena 5 hal. Dia mengakui dosanya, menyesalinya, mencaci dirinya karena dosa, lekas bertobat pada Allah, dan dia tidak berputus asa atas rahmat Allah. Padahal keduanya sama-sama bermaksiat atau melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bisa ubah pola perilaku dari perbuatan dosa kepada langkah-langkah kebaikan agar kita selamat dari kehancuran dan kesengsaraan. Bersama-sama kita bergerak melestarikan nilai-nilai kebaikan
seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah kunci keselamatan dan kebahagiaan. Insya Allah dengan langkah-langkah kecil akan berubah menjadi gerakan dan gebrakan dahsyat dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pesan khutbah Jumat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqallahil aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun.